Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren darat yang terkenal di Kampung Melayu Darat, Semarang, dulu terkenal sebagai pondok pamungkas. Ibarat universitas, pondok ini banyak dihuni santri yang telah lulus sarjana, ibaratnya seperti pondok pasca sarjana. Para santri biasanya sudah menempuh studi di mana-mana, sudah berguru kepada kiai-kiai Nusantara, lalu sebagai puncak pengembaraan ilmunya datang ke darat untuk tabarukan kepada Syekh Muhammad Sholih bin Umar Asy-Syamaroni. Istilahnya ngaji untuk bilasi, mirip tindakan guyur air untuk pembilasan terakhir dalam aktivitas mencuci pakaian. Dalam riwayat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Darwis nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan juga diperintahkan oleh Syekhona Khalil Bangkalan agar berguru ke Mbah Soleh Darat setelah tuntas mengaji pada beliau. Meski menurut sejarah Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Ahmad Dahlan juga sudah berguru kepada Mbah Soleh Darat semasa sama-sama di Mekah. Diceritakan pada suatu hari seorang santri asal Madura diusir oleh pengurus pondok karena dinilai sangat nakal. Kiai Soleh Darat sedang tidak ada di dalam saat pengusiran itu. Tindakan lurah pondok mengusir tidak salah karena memang dipasrahi oleh pengasuh untuk mengurus disiplin santri dan jadwal ngaji. Namun peristiwa itu tanpa sepengetahuan Mbah Soleh. Kiai si santri asal Madura seperti orang kalah perang, kalah boyong dari pondok darat, berjalan kaki sambil menundukkan kepala dengan tangan memegang buntalan pakaian yang dipanggul di pundaknya. Masyghul dia, menyesal telah berbuat kenakalan yang tak termaafkan. Hatinya masih ingin belajar, menginginkan tetap di pesantren, tapi apa lacur sudah diusir. Sepanjang jalan di malam hari itu, ia menangis sesenggukan. Untuk melupakan kesedihan, dia pun berzikir sambil membayangkan meminta maaf kepada Mbah Soleh, kiainya. Ia baca Subhanallah, matanya terpejam karena merasa malu saat berzikir itu, ditambah rasa kantuk yang melanda. Tanpa disadarinya, setiap kali membaca kalimat tasbih itu, setiap kali mulutnya berujar Subhanallah, tubuhnya sudah berpindah tempat yang jauh. Pada bacaan tasbih pertama, dia sampai Demak. Di bacaan tasbih kedua, tiba di Kudus. Ketiga, keempat, dan seterusnya sampailah di Surabaya. Tahu-tahu dirinya sudah sampai pinggir pantai. Tetap dalam kantuknya, si santri terus berzikir Subhanallah. Tiba-tiba datang seekor ikan lumba-lumba. Entah dorongan dari mana, dia pun mencebur ke laut. Lalu si lumba-lumba menggendong santri itu diseberangkan sampai Pulau Madura. Si santri tidak sepenuhnya sadar ketika digendong berenang dari Surabaya menuju Madura. Dia tertidur pulas sampai tergeletak di pinggir pantai Madura. Merasa dingin, barulah dia bangun, lalu ingat membaca tasbih lagi. Ketika matanya sudah melek dan bersiap berjalan, lamat-lamat dia melihat sesosok orang berdiri di depannya. Masih di kegelapan malam itu, namun sudah menjelang fajar. Selangkah, dua langkah, tiga langkah, dia dekati sosok yang berdiri itu. Semakin dekat, semakin kelihatan bahwa sosok itu ternyata seorang lelaki, sudah tua dan bersorban. Bajunya khas model kiai zaman dulu. Setelah semakin jelas, terperanjatlah si santri Madura. Betapa kagetnya dia, ternyata yang tengah berdiri di depannya adalah gurunya sendiri, Kiai Soleh Darat. Dengan senyum lembut, dua tangan mulia sang kiai
meraih muridnya itu. Dia sambut sendiri sang murid yang menangis dalam penyesalannya itu. Lalu sang murid diajak kembali ke Semarang untuk meneruskan ngajinya. Dia telah dimaafkan dan diperkenankan mondok kembali malam itu juga. Jika Anda merasa bahwasannya konten ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.